Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Anisha dari Stikes IKIFA Reguler 218B ingin mempresentasikan tentang laporan penggunaan obat asma di apotek Roxy Condet. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Latar belakang, menurut data The Global Asthma Report pada tahun 2016 dinyatakan bahwa perkiraan jumlah penderita asma seluruh dunia adalah 325 juta orang dengan angka prevalensi yang terus meningkat, terutama pada anak-anak. Prevalensi asma meningkat 5-30% dalam satu dekade terakhir. WHO memperkirakan 235 juta penduduk dunia menderita asma dan paling sering terjadi pada anak. Menurut data yang dikeluarkan WHO pada bulan Mei tahun 2014, angka kematian penyakit asma bronkial di Indonesia mencapai 24.773 orang atau sekitar 1,77% dari total jumlah kematian penduduk. Berdasarkan riset kesehatan dasar, tahun 2014 mendapatkan angka prevalensi penyakit asma pada semua umur di Indonesia adalah 2,4% dengan prevalensi tertinggi di Yogyakarta 4,5%, sementara prevalensi di DKI Jakarta yaitu 2,7%. Berdasarkan umur, penderita asma tertinggi pada umur 75 tahun ke atas dan pada jenis kelamin, perempuan lebih berisiko terjangkit daripada laki-laki, dan berdasarkan tempat, di perkotaan lebih banyak terjadi daripada di perdesaan. Rumusan masalah yaitu 1. Apakah jenis-jenis obat asma yang digunakan di apotek Roxy Condet dari bulan September sampai November tahun 2020? Berapakah jumlah jenis obat yang banyak digunakan di apotek Roxy Condet bulan September sampai November tahun 2020? Obat asma manakah yang paling banyak digunakan di apotek Roxy Condet bulan September sampai November tahun 2020? Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui jenis obat asma yang paling banyak digunakan di apotek Roxy Condet pada bulan September sampai November tahun 2020 dan untuk mengetahui presentasi obat asma yang digunakan di apotek Roxy Condet bulan September sampai November tahun 2020. Manfaat penelitian itu bagi penulis untuk menambah wawasan serta menerapkan ilmu yang diperoleh selama di Stikes IKIFA bagi institusi pendidikan seperti bahan tambahan bacaan perpustakaan di program studi farmasi D3 Stikes IKIFA sebagai aplikasi ilmu kesehatan yang telah dipelajari dan didapatkan di lingkungan sekitar dan sebagai pengalaman nyata dalam melakukan penelitian. Di bab 2, tinjauan pustaka, kita akan menjelaskan tentang pengertian asma, faktor risiko asma, klasifikasi asma, gejala asma, pengendalian asma, pengobatan asma, larangan penderita asma, sampai profil perusahaan tempat untuk penelitian. Pengertian asma. Menurut Global Initiative for Asthma atau GINA, asma merupakan penyakit heterogen yang ditandai dengan inflamasi kronik saluran pernafasan. Asma ditandai dengan riwayat gejala saluran pernafasan seperti wheezing atau mengi, sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk yang bervariasi di antara waktu dan intensitas, disertai dengan hambatan jalan nafas ekspirasi yang bervariasi. Variasi yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti olahraga, paparan alergen atau iritan, perubahan cuaca, atau infeksi virus pada saluran nafas. Faktor resiko terjadinya asma itu ada dua, yaitu faktor intrinsik dan faktor lingkungan. Faktor intrinsik terdiri dari infeksi. Infeksinya disebabkan oleh virus, bakteri, jamur. Cuaca itu ditandai dengan kelembapan udara. Emosional itu seperti ketakutan atau kecemasan. Dari aspek genetik itu seperti jenis kelamin, ras, dan genetik. Faktor lingkungan, bahan-bahan yang ada di luar lingkungan, bahan-bahan yang ada
yang ada di dalam lingkungan, makanan seperti ikan laut, udang, susu, kedelai, obat-obatan seperti antibiotik, aspirin, atau steroid. Klasifikasi asma. Step 1, intermittent. Gejala per hari kurang 2 kali dalam seminggu dan gejala malam kurang 2 kali dalam sebulan. Step kedua, mild intermittent. Gejala per hari kurang dari 2 kali dalam seminggu tapi tidak 1 kali sehari. Serangan asma diakibatkan oleh aktivitas dan gejala malam kurang dari 2 kali dalam sebulan. Step ketiga, moderate resistant. Gejala per hari bisa setiap hari. Serangan asma diakibatkan oleh aktivitas dan gejala malam kurang dari 1 kali dalam seminggu. Step keempat, severe persistent. Gejala per hari sering dan aktivitas fisik terbatas. Gejala penyakit asma. Secara umum, gejala asma adalah sesak nafas, batuk berdahak, suara nafasnya berbunyi nyik-nyik, di mana seringnya gejala ini timbul pada pagi hari menjelang waktu subuh. Hal ini karena pengaruh keseimbangan hormon kortisol yang kadarnya rendah ketika pagi dan berbagai faktor lainnya. Penderita asma akan mengeluhkan sesak nafas karena udara pada waktu bernafas tidak dapat mengalir dengan lancar pada saluran nafas yang sempit, dan hal ini juga yang menyebabkan timbulnya bunyi nyik-nyik pada saat bernafas. Mengendalikan asma dengan cara mengenali dan menghindari pemicu asma, mengikuti rencana penanganan asma yang dibuat bersama dokter, memonitor kondisi saluran nafas, menggunakan obat-obatan asma yang disarankan oleh dokter secara teratur, mengenali serangan asma dan melakukan langkah pengobatan yang tepat. Pengobatan asma terdiri dari 2, bronkodilator dan kortikosteroid. Bronkodilator yaitu antikolinergik, contohnya seperti ipratropium, tiotropium, dan agonis beta 2, contohnya itu formoterol, salmeterol, salbutamol, dan terbutalin. Kortikosteroid, contoh obatnya seperti beclomethasone dipropionat, budesonide, fluticasone propionat, mometasone furat monohidrat. Antikolinergik, yaitu ada 2, ipratropium dan tiotropium. Ipratropium dapat memberikan kelegaan jangka pendek pada asma kronik, tetapi agonis adrenoreseptor beta 2 kerjanya pendek, bekerja lebih cepat dan lebih disukai. Tiotropium merupakan bronkodilator antimuskarinik, kerja panjang, efektif untuk pengobatan penyakit paru, obstruktif kronik, tidak cocok untuk mengatasi bronkospasme akut. Pada agonis beta 2, indikasinya itu terapi asma terutama jika tidak sepenuhnya teratasi oleh inhalasi kortikosteroid dan masih membutuhkan stimulan adrenoreseptor beta 2 atau yang cukup terkontrol oleh kortikosteroid dan stimulan adrenoreseptor beta 2. Efek sampingnya itu susunan saraf pusatnya itu sakit kepala, gangguan tidur, agitasi, lemah, kardiovaskuler itu palpitasi, takikardia, sistem pernafasan seperti spasme bronkus, dan muskuloskeletal seperti tremor dan kram otot. Kontraindikasinya itu hipersensitif terhadap obat dan komponen obat. Kortikosteroid, indikasinya itu profilaksis asma. Untuk profilaksis asma, terutama jika tidak sepenuhnya teratasi oleh bronkodilator atau kromoglikat. Kontraindikasi hipersensitif, efek sampingnya itu suaranya serak dan kandidiasis di mulut atau di tenggorokan, biasanya pada dosis tinggi, ruam, tetapi jarang, bronkospasme epitaksis, dan faringitis. Peringatan, untuk anak kehamilan, pengobatan terdahulu dengan kortikosteroid per oral, pemberian dengan ritonavir, infeksi lokal pada saluran nafas, penghentian pengobatan sistemik, dan mulai pengobatan intranasal, pemberian dosis besar dalam jangka panjang pneumonia. Rute pemberian obat secara inhalasi, oral, parenteral, supositoria. Secara inhalasi terdiri dari 6, inhalasi dosis terukur atau IDT dengan alat bantu, MDI,
dan dry powder inhaler atau DPI, turbohaler, dan nebulizer. Oral, obat yang diberikan melalui mulut seperti tablet, puyar, dan sirup dengan jarak waktu tertentu. Semprotan melalui mulut diberikan pada waktu tertentu jika dirasa perlu atau secara terus-menerus. Parenteral secara subkutan, intramuskular, dan intravena. Supositoria itu diberikan melalui dubur, dilakukan jika penderita tidak bisa makan atau minum karena mual dan muntah. Larangan bagi penderita asma, yaitu makanan seperti buah dan sayuran awetan, berbagai jenis makanan fermentasi, minuman yang menggunakan pemanis buatan, dan minuman keras, partikel-partikel kecil seperti penyebab alergi, merokok, aktivitas fisik berlebihan tanpa pengawasan, emosi berlebihan, dan labil. Berikut profil perusahaan dari PT Cardianova Pharmared atau Apotek Roxy Group. Apotek Roxy Group berdiri sejak tahun 1954 yang berkantor pusat di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nomor 48A, Jakarta Pusat, dengan kode pos 10130 yang dipimpin oleh Direktur Utama yang sekaligus pemilik, yaitu Bapak Thomas Housen Giovanni. Apotek Roxy Group memiliki 39 apotek cabang yang berada di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Misi dari Apotek Roxy yaitu berada pada lokasi strategis, gedung yang bersih, rapi dan nyaman, selalu teliti, cepat dan tanggap, murah dan lengkap, menciptakan dan memenuhi kebutuhan konsumen, penguasaan produk knowledge, budaya perusahaan. Visi dari Apotek Roxy yaitu sebagai pilihan utama masyarakat. Di bab 3 kita akan membahas tempat dan waktu penelitian, sampel yang digunakan, pengumpulan data, jenis dan cara pengumpulan data. Metode penelitiannya itu, jenis penelitian ini digunakan dengan pengumpulan data secara deskriptif. Tempat penelitiannya di Apotek Roxy Condet. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai Juni 2021. Sampel seluruh obat asma di Apotek Roxy Condet yang dijadikan sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data rata-rata penggunaan obat asma di Apotek Roxy Condet selama 3 bulan dari bulan September sampai November tahun 2020. Jenis dan cara pengumpulan datanya menggunakan sistem aplikasi di Apotek Roxy Condet dengan pengambilan data sekunder, yaitu pengambilan data penelitian diperoleh melalui media perantara. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.